Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya, Mas. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti, pirang puluh tahun baik. Ya, 200 tahun. 200 tahun yang lalu. Mas Anies, aku suka ini pada hari ini dipertemukan dalam suasana yang penuh gembira. Ada suara kicau burung. Ya. Saya tadi habis baca puisinya Ustaz Agus Kusnadi Suling. Dia salah satu seniman yang masuk dalam bukunya Suleang ya, Sosialnya. Judulnya Perkutut Panggung. Saya baca tadi. Nah, saya punya perpustakaan kecil, ada buku di bawah bendera revolusi ada. Begitu. Saya punya ya. Mas Anies, selama sampean menghilang, bertemu saya ingat waktu saya belum nikah, kamu belum nikah, ngobrol di panggung. Masih suka ngobrol juga ya? Oh, berarti kebutuhan manusia. Ya, saya pernah dengar sama pernah ke Australia juga. Masih ingat Iya, itu ya? iya. Yang masih ingat saya ini, sekarang sampai sekarang nggak mungkin terlupakan. Waktu itu ada kegiatan Hari Buruh Nasional, ILO. Oh, iya. Ya, ILO kan, Hari Buruh Nasional di internasional itu. Ngajak demo waktu itu. Karena saya pernah di Australia, di Brisbane, pernah di Mololapa, sama pernah di Australia di bagian Saya ikuti pendidikan. pendidikan. Terus ngilang lama sama di dunia kesenian. Saya ketemu lagi di Dewan Kesenian ya waktu itu ya. Banyak teman-teman seniman sudah meninggal dunia kan? Iya, Hidayat Poso. Alhamdulillah, almarhum Hidayat, Nur Budiono, kemudian Widodo Pelukis, terus siapa lagi seniman-seniman? Ki Slamet Gudono. Ya, mudah-mudahan Husnul Khotimah ya. Amin. Nah, kita menjalani melakoni sisa hidup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih diberi Diberi kesempatan untuk Kesempatan. bertobat. Alhamdulillah itu. Mas ini sebelum berlanjut mari kita ting dulu ini. Oke. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Banyak didustai. Banyak ya. Ya banyak dustakan. Allah Akbar. Sekarang aktivitasnya apa Mas Anies? Saya masih menulis, Pak. Oh menulis, itu memang sejak dari dulu. Saya suka dengan tulisan-tulisan Anda. Waktu itu ada di tabloid yang terbitannya eksklusif di tempatnya Mas Anies juga. Tabloid yang bahkan sponsornya adalah Garuda Airways. Nah ingat ya, saya datang malam-malam sampai sama sahabat inti kalau nggak salah nulis itu eksklusif banget ini. Kertasnya Lux. Oh, ada ya, delik hukum. Oh, delik Delik hukum pernah kita pegang. Pirang-pirang. Lah sekarang kelola orang apa? Media online. Apa media online-nya? Berita Merdeka. Berita Merdeka. Nanti kita cari di channel Berita Merdeka ya. Nah, menurut jenengan, ya kita berteman saja lah. Kita sama-sama pernah. Malah kalau saya masih aktif ya. Saya senang di dunia entertainment, Mas. Di dunia entertainment. Menulis masih belajar. Karena begini Mas. Marah Rusli menulis buku judulnya Siti Nurbaya. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, dia sudah meninggal dunia, namanya sudah tenggelam. Tapi karya sastranya masih hidup. Sehingga sekitar tahun 80 kalau nggak salah, Novia Kolopaking memerankan film Siti Nurbaya. Difilmkan dan booming ternyata. Ternyata produsernya memberikan royalti kepada Marah Rusli. Konsekuen. Lalu diserahkan pada siapa? Nah, ada musisi Bandung namanya Marah Rusli. Ternyata dia mendapat royalti Hari Rusli. Nah, Hari Rusli. Dia bingung ini uang apa? Ini uang karena mbahnya apa itu mengarang sebuah karya yang difilmkan oleh kami. Berarti tulisannya sampean itu kalau sertifikatnya seperti mana? Landasannya ibadah aja, Pak. Oh siap, betul setuju. Begini, makanya aku tidak bangga dengan sebuah kekayaan. Itu hanya tempelan, tapi sebuah karya aku akan menjadi bangga. Ya. Karena akan dikenang oleh generasi berikutnya lewat membaca. Jangan sampai hilang literasi. Betul. Literasi jangan sampai hilang. Karena apa? Kekayaan benda itu akan cepat punah. Betul. Dan orang itu tetap tidak akan dikenang. Karena tidak nempel di perpustakaan. Betul. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya lagi belajar menulis. Dan begini programnya, 1 bulan itu buku sederhana adalah begitu. Saya harus beli.
Saya harus beli baju baru. Saya punya cetakan mesin di rumah yang dari dulu saya kumpulin. Nah kalau Mas Andi atau siapapun pembaca yang pengen menitipkan buku silakan, saya tidak Sudah keberatan. pernah menghubungi Halim Hading nggak yang soal ini? Oh iya, pernah tapi belum sempat cerita tentang ini. Ya, ngobrol. Saya pernah ngobrol dengan kepala perpustakaan. Sudah di Kota Tegal. Pengen sih. Mas Anies, saya suka baca tulisan Anda. Meskipun bentuknya jurnalis, tapi narasinya enak banget. Itu ya. Seperti kayak prosa lah. Orang enak dewek ya cengeng. orang yang kayak Anies. Tapi saya nggak ngecap ya, saya nggak ngalem ada di kamu nggak. Memang dari dulu kita menghindari konflik. Yang terakhir kasus Putra. Is programnya bermasalah secara fisik, pengadaannya juga bermasalah, sehingga banyak memakan korban. Nah, waktu itu kan Mas Anies kepengen berharap, pengen ya aku tentang hidup lah. Tapi saya nampak idealisme itu masih ada. Meskipun kayak Wiji Tukul itu kan hilang dalam kenestapaan, dalam ketidakberdayaan. Tapi orang setelah saya pelajari kata Lanang Setiawan apa? Dalam orang himpitan yang luar biasa akan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Himpitan, baik himpitan psikis, secara politik, secara ekonomi. Yang ini yang terjadi di siapa? Lanang Setiawan, meskipun orang yang sudah tahu keberadaannya Hilang ya. hilang. Ya kalau meninggal kan ada makamnya. Betul. Ini terus siapa pelakunya? Mas Anies, yang saya tanyakan, sudah berapa tulisan yang ditulis? Sudah berapa tulisan yang namanya ditulis? Ini banyak ya. Judul berita. Pernah terhitung. Nah, saran saya berita-berita itu dikumpulin, kumpulin, jadi buku. Ternyata Mas Edi Budiarso begitu. Dia menulis buku judulnya Warteg Galau. Ya hanya tulisan klip-klip berita-berita koran yang ia tulis kemudian dikilipin jadi buku. Hanya banyak teman-teman yang ada keinginan. Saya dulu pernah sempat sudah bikin novel yang judul sudah semua, narasi juga sudah cuma kebetulan tulisan itu saya simpan di sebuah laptop Ya. laptopnya hilang. Astagfirullah. Saya pernah nulis di sini di laptop juga. Judulnya Copet yang Bijak. Jadi saya punya temen anggota waktu itu dia pencopet. Memang profesinya nyopet, Mas. Iya. Sampai mengambil uang, bahasanya salib itu di saku ini, dia ngerti itu duit eketan, duit atusan, ngerti ini puluhan ribu sak apa dari tangannya ini jauh. Nah suatu ketika dia naik bis Tegal Solo, di perjalanan dia menyalip bahasanya. Dia kebutuhannya cuma waktu itu sekitar 600 ribu lah untuk bayar kontrakan, tapi yang dia copet sampai 1 juta. Nah yang 400 dikembalikan lagi. Luar biasa. Luar biasa, ini copet yang dermawan. Bijak ya. Bijak, kalau bijak. Tulisan itu di laptopnya hilang, tulisannya itu hilang. Itu yang paling menyedihkan dan membuat saya itu luar biasa merasa kehilangan justru itu tulisannya. Kalau laptopnya itu kan fisik itu ya. Iya. Tapi ide yang ada di dalam itu meskipun bisa kita mencoba Mereview kembali, tapi kan tidak seindah tulisannya. Iya. Terus saya menyimak lagi pernah ada seorang perempuan jaga punya anak satu, dia sekolah di salah satu pondok pesantren. Karena kemiskinan, dia untuk bayar kontrak, akhirnya anak perempuan ini juga disisiri, digigit dan dijual. Untuk nemenin om-om agar dia mau bayar uang di gudang barang. Saya pernah dulu. Nah, salah satu yang datang waktu itu adalah Bayu Anda, Mbak Emma. Oh betul. Iya. Lalu dia jadi anggota dewan, ada Bu Hamid, ada Bu Emma, ada orang-orang hukum lah. Terus setelah dia menangis membacakan prosa yang saya sampaikan. Ini tanggung jawab saya. Ketika ada salah seorang orang tua masih muda ya, pun tidak tua banget, punya anak dan dia dituntut untuk bayar kontrak karena tidak punya uang, akhirnya menjual. Terus siapa yang salah? Ada wali kota ini, Bu wali kota waktu itu ada hadir, tetapi dari eksekutif datang dari Mbak legislatif. Saya baca di sebuah kantin kafe menangis karena sangat miris ya. Ternyata kemiskinan yang sangat menghipit itu sangat tidak mampu membendung keinginan seseorang. Sampai perempuannya itu jangan nangis loh.
Ya. Jangan nangis. Nangis. Selalu melo ya. Mas Anies, yang terkini apa? Ini kan ada 3 capres nih ya. Cara capres lah. Sebenarnya dari 3 ini, kalau kita lihat rekam jejaknya, saya nggak suka Pak. Jadi. Tapi kan kita harus memilih. Ya mohon maaf, salah satu terkenal penculik. Teman kita hilang, konon diculik oleh orang ini. Satunya lagi, dia bangga dengan anak-anak PKI yang ada di kandangnya. Maka tidak kesukaan itu. Satunya lagi ketika dia jabat di salah satu pemerintahan di Jakarta, dia nggak pernah datang ke nelayan. Jadi, apa ya? Ya, terus menerus. Tapi karena ini era demokrasi, saya harus berani memilih. Pilihannya siapa? Oh, itu nanti. Ya, siapa yang berpihak kepada nelayan, kepada kami akan itu. Dan ketiga kandidat ini, timnya datang ke rumah. Pernah datang, tim-timnya, ayo suruh datang ke sana, orang datang ke sini lah. Sebelum ada kapal kebakaran. Mas Anies, waktu sampai belajar di Australia, apa yang kamu kaji di sana? Oh, banyak sekali yang bisa diambil hikmah dari sistem kenegaraan atau pemerintahan di Australia. Kita juga nggak mengerti banyak ilmuwan kita yang pergi ke sana untuk belajar, untuk mengambil ilmu dari sana, tapi kok nggak ada, tidak dipraktekkan. Nggak ada. Oh, Iya. oke. Memang Setuju. dulu pernah suatu ketika saya pernah wawancara sama satu mahasiswa doktor di Monash University. Itu dia penemu salah satu unsur yang untuk memperingan badan pesawat di Monash University itu. Kemudian pihak universitas memberikan hak paten buat dia. Orang Indonesia namanya Bondan. Saya pernah dengar pesawat itu namanya Bondan juga. Belum dipaten. Belum. Oh. Jadi unsur magnesium Ya. dijadikan campuran untuk memperingan badan pesawat. Waktu saya tanya ke Bondan, Pak Bondan, apa nggak ada keinginan untuk pulang? Oh, enggak. Iya, paling nggak untuk kemajuan di negeri sendiri. Pak Bondan bilang luar biasa keinginan untuk pulang. Tapi ketika pulang, saya mesti harus tidak ada anggaran untuk melakukan riset dan segala macam waktu itu loh. Akhirnya dia sudah total di Australia. Wah, lebih nyaman di sana ya. Lebih nyaman karena terjalin bukan persoalan kehidupan ya, kehidupan secara materi, tapi gagasan-gagasannya itu terjalin untuk direalisasikan. Dan bisa diterima di masyarakat. Bisa diterima. Saya ingat teman saya namanya Abdurrahman, dia seorang pelukis Parubaya. Belajar dengan saya satu kelas, memang jurusannya di seni. Senian, dia pelukis, pematung. Saya ke Brisbane di Mololo belajar tentang perikanan, dia belajar tentang seni. Dan hebatnya direalisasikan di sana. Lama-lama saya ingat suku aborigin yang tersisihkan oleh penduduk kulit putih di sana. Begitu belajar di sana benturannya antara suku aborigin, nelayan lokal dengan pemerintah tergusur, dan saya pulang ke Indonesia. Mestinya diterapkan, kata seorang profesor tenaga juga yang saya ikuti. Kenapa? Baru 30 tahun kemudian direalisasi. Nah sekarang di Indonesia mestinya nunggu sampai 30 tahun. Ya, eranya Susi ya. Bom tentang keramahan lingkungan, tentang sumber daya ikan, bagaimana keberlanjutan dan kelestarian. Di sana gampang, penduduknya kecil mas, sedikit kesadaran hukumnya tinggi. Indonesia melimpah ruah penduduknya, hamparan lautnya luas, sehingga semua penduduk terutama di daerah sini yang bersih nelayan sangat susah untuk dikendalikan yang diatur. Sebetulnya persoalan populasi itu bukan sebuah persoalan Pak, untuk melakukan inovasi membangun negeri untuk kesejahteraan. Nah, ini yang paling suka ini, persoalan populasi. Ya, yang dimaksudkan jumlah penduduk yang memegang. Sebenarnya bukan menjadi persoalan. Bukan menjadi persoalan. Tapi di Indonesia menjadi persoalan. Itu karena persoalan pengelolaannya. Oh betul. Ya. Salah kelola ya. Tiongkok itu besar sekali penduduk terbanyak. Tapi punya kemampuan di dalam pengelolaan itu. Dan tidak seperti di Jakarta. Kepada saya datang di sana di Tiongkok. Betul. Di kota namanya Kasgar. Itu penduduknya luar biasa padatnya.
kemudian di Hong Kong saya ke sana. Penataan kota ini sangat bagus. Sehingga penyebaran pemerataan penduduk itu betul-betul tidak tumplak-blek, kecuali di kota besar seperti Hong Kong. Jadi setuju di persoalan populasi ya? Iya, itu bukan menjadi satu persoalan utama ya. Tapi pengelolaan. Contoh nggak usah jauh ke negeri tetangga atau Tiongkok ataupun ke kota-kota besar di Indonesia. Kita contohkan di kota kecil yang kita duduki. Tegal, Muarajah misalnya. Kota Tegal. Kota Tegal. Kota Ya, Tegal. ya. Bayangkan kita itu mengikuti perkembangan atau mengikuti program-program pemerintah, terutama program unggulan yang kemarin digelorkan oleh Bapak. Hampir semua program unggulan itu tidak terselesaikan dengan benar. Atau Gagal total. Iya, contoh yang paling terakhir ini akan menjadi orang calon mangkrak, calon mangkrak itu misalkan MPP. Saya tidak menghakimi, tetapi ada proses yang bisa kita baca, kita analisa. Tidak mungkin atau mustahil dalam waktu 2 bulan gedung itu terjalin ya, terbangun 5 lantai. Dan tidak mungkin sekalipun akan mengundang bin Salabin. Orang mungkin. Tukang sulap dunia pun mungkin susah. Ya. David Copperfield susah ya. Jadi tepatnya berpotensi mangkrak. Ya, itu berarti pengelolaan. Ya kembali ke salah kelola tadi ya Mas. Salah kelola. Nah, analisa salah kelola dari dengan uang muka 20 miliar pun tidak menjamin akan membangun itu. Apalagi sudah dengan analisis yang keliru. Iya. Kendalanya di mana? Untuk salah kelola ini. Ya, itu yang tadi yang ada tadi. Itu nggak tahu ini awal dari proses untuk memunculkan pengusaha yang akan menjalankan memenangkan ini atau memang ketidaktegasan dari pemerintah tidak kejar tayang mungkin kita nggak bisa menghakimi itu. Tapi 20% plus uang muka 20%, 40% harusnya sudah bisa. Garapan itu dari bulan apa itu sudah harus bisa melebihi 30% pembangunan. Tapi sampai sekarang baru 17%. Apa namanya? Progresnya enggak ada. Dan terhenti loh, Pak. Ini sekarang malah berhenti. Terhenti. Enggak tahu yang terakhir saya lihat itu terhenti. Tidak ada aktivitas ngebut cuma ya. Ngebut enggak mungkin nyampe. Dari 17% mau ngebut sampai. Berarti nanti ada calon tersangka. Ya nggak biasanya begini. Kalau proyek yang dibiayai oleh APBD dan APBN, biasanya pengguna anggaran, kemudian direktur kereta pesawatnya, kemudian PPKOM-nya, ini yang jadi korban kasihan. Iya. Karena beberapa pekerjaan yang sudah saya pernah lewati ya kasihan juga teman-teman yang kita. Dia yang melaksanakan perintah pimpinan. Contoh Agus Ruminto lah. Nah, apa nggak kasihan dia? Iya. Kasihan dia. Dia korban. Korban ketika dia menyampaikan keluh kesahnya ke kita untuk dimunculkan di media bahwa dia itu sudah merasa jumlah yang luar biasa. Jadi gini Mas Anies, suatu ketika aku pernah timbang, katanya menggibah, membicarakan aib orang itu nggak boleh diakui. Tapi sebagai wartawan mendengar keluh kesah ini itu harus perlu disampaikan. Iya. Kan benar ini. Iya. Itu bukan aib. Bukan aib ya? Bukan aib. Menurut saya apa yang menjadi kekurangan dari banyak pihak, misalkan apalagi kita itu peran dan fungsinya sebagai kontrol sosial. Dan sebenarnya menyampaikan kebutuhan berita yang benar ya. Mengkoreksi barangkali ada kebijakan pemerintah atau pihak manapun yang tidak pas. Maka kita munculkan untuk dijadikan pelajaran. Betul. Nah, dari kemunculan berita-berita ini memang sama harus berani menyampaikan kepada publik. Nah, nanti publik akan menerima. Dan kalau berita itu rumusnya keseimbangan dan netralitas wartawan yang menyuguhkan berita, yang ending akhirnya adalah ingin mengingatkan dan meluruskan. Betul, koreksi. Dan sebaiknya sumber-sumber yang kita angkat di dalam pemberitaan itu tidak usah bereaksi berlebihan ketika membaca pihaknya itu ada kelemahan. Harus berterima kasih.
Jadi itu dia semua orang bisa. Iya, tidak semua orang bisa, tetapi kita harus tetap menyuarakan itu karena itu untuk kemajuan. Misal gini ya, ada seorang pekerjaannya profesinya menjadi pemandu lagu atau katakan kalau bahasa Jawa telebuk lah. Tahu masyarakat, tapi diganti telebuk dia nggak mau. Pemandu lagu itu bukan telembuk, Pak. Nah ini misalnya Iya. pemandu lagu atau telebuk lah. Iya, atau ya. Nggak tahu ya, bukan pemandu lagunya. Tapi kalau sekarang kan misalnya sketsa. Itu pun kalau dituding, oh kamu dia perasaan nggak apa-apa. Iya. Jangan Pencuri Pak. jangan. Pencuri bener, karena jadi dia nggak mau. Pemandu lagu itu ataupun pelacur sekalipun melembut, Iya. itu bukan cita-cita yang Betul. diinginkan dari Kehidupan ekonomi antara lain. kesalahan dia apa? Semua itu berpusat pada persoalan pengelolaan. Pengelolaan daerah atau negara. Kenapa sampai ada orang yang berprofesi seperti itu? Jadi gini Mas, saya punya saudara. Dulu pernah kerja di tempat kami. Begitu lulus, dia di medis, kerja di tempat kami karena pengangguran banyak. Dia tidak sesuai dengan bidangnya dilakoni. Sekarang dia ada di Mekah menjadi tenaga medis di sana. Apa yang terjadi? Di sana utang bank tidak ada gunanya. Di sana pendidikan gratis, pengobatan gratis. Jam. Tidak ada pajak loh. Sekarang kita negara di Tonaha. Kapal saya mau berangkat Tonaha. Jadi yang nyambung dengan salah pengelolaan. Iya. Saya tidak ingin hidup bisa ke sana enggak. Tapi minimal apa Indonesia tidak bisa belajar ke sana. Iya, betul. Kan ini menjadi quantity ya, jumlah menjadi persoalan. APBN kita banyak, tapi nelayan kita banyak, tapi tidak bisa mensejahterakan. Kalau sekiranya pembangunan fisik itu selalu menuai kegagalan, Ya, lebih hentikan. baik hentikan dan pembangunan ekonomi kerakyatan itu lebih penting, Pak. Betul. Jangan sampai ada orang seperti kasus ini luar biasa sekali. Dulu Kapolres Bu Rita, masih ingat ya? Bu Rita. Itu ada pencuri ditangkap Ya. sama orang terus diserahkan ke kepolisian. Apa yang dilakukan Bu Rita? Dia itu dibebaskan, ternyata punya alasan artinya kuat. Mencurinya itu karena ditunggu di rumah anak dan istri Untuk itu makan. Astaga. itu dibebaskan. Ya salut untuk Bu Rita, salam. Itu luar biasa. Luar biasa, ya. Nah itu kan harusnya pemerintah juga memikirkan hal yang seperti Jangan itu. bicara letter luck hukum, Jangan ya. kembali ke pertimbangan manusia. Betul. Termasuk umur nenek yang 70 tahun, kau di penjara. Ya poros sangat ngeri ya kan. Iya. Ya, ini kan ini harus ada restorasi justice lah. Iya. Pertimbangan kemanusiaan. Aparat penegak hukum juga di dalam melakukan eksekusi itu juga tidak semata-mata ansih harus baku lihat Angka hukum. ya. Karena di lapangan itu kan ada unsur-unsur kemanusiaan yang harus diikut sertakan. Seorang nenek misalkan yang tadi 73 tahun kemudian diambil dimasukkan ke sel. Ini pertimbangannya apa? Kalau memang pertimbangan hukum iya Akan menghilangkan misalnya, kan nggak mungkin. nggak Oh mungkin. lari kemana? Mau lari kemana ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ya itu kembali lagi penyidik kebijakan. Ya, tapi Dan ini juga terjadi ya. sudah terjadi. Itu belum viral ini. Ya, Ya kasihan. sebaiknya untuk pelajaran kita Belajar. semua. Makanya begini, bicara tentang fakta hukum, dua anak saya fakultas hukum semua Mas. Tujuannya agar kamu ngerti tentang hukum. Tapi sekali lagi, jangan mau dibodoh hanya kalau tentang hukum. Ketidaktahuan tentang hukum. Sehingga belajar hukum agar mengerti hukum. Satunya lagi menjadi penegak hukum. Hati-hati, jangan selalu menghukum seseorang yang tidak bersalah. Iya. Sebab begini, lebih baik melepas satu tahanan daripada lebih baik melepas 1000 tahanan daripada memenjarakan orang yang tak bersalah. Daripada memenjarakan satu orang yang tak bersalah. Oke Mas Anies, bicara kita ini sudah kalau itu sana kemarin termasuk pada 73 tahun nenek yang di penjara. Tapi alhamdulillah sekarang prosesnya masih berlanjut, kita tunggu terus ya selesai. Iya. Kita tunggu di episode berikutnya masih bersama Mas Anies Yahya dan kabar Gustaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.